wa idza adauha fahum lima siwaha minal wajibati adya. Kalaulah seandainya salat saja mereka lalaikan, maka mereka sesungguhnya terhadap kewajiban selain daripada salat lebih mereka tidak perhatikan. Jadi ukurannya gampang. Barometernya terhadap kewajiban itu gampang, yaitu salat. Kalau dia kurang perhatian dengan salat, berarti untuk kewajiban lainnya lebih tidak dia perhatikan. Li'annaha imaduddin wa qawamuhu. Kenapa? Karena salat ini ada tiang-tiangnya agama. Kalaulah ada orang membangun rumah, tiangnya saja tidak dia perhatikan untuk memilih kalau dari kayu yang kuat, yang besar, karena dia tahu nanti di atasnya akan ada seng, ada kayu-kayu lain untuk penyangga seng, untuk ditempelkan seng di atasnya. Kalau seandainya tiang rumahnya saja tidak dia perhatikan untuk membangun rumah yang besar, maka untuk masalah dindingnya lebih tidak diperhatikan. Mungkin bisa saja karton yang ditempelkan, atau triplek tipis aja lah, yang penting bagaimana tertutup sudah selesai. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Wa khairu a'malil ibad wa aqbalu ala syahawatid dunya wa maladhiha wa radaw bil hayatid dunya wa watma'annu biha. Dan wa khairu a'mal ibad, dan salat ini adalah sebaik-baik amalan seorang hamba. Dan dia, orang-orang yang mampu menjaga salat inilah orang-orang yang banyak meninggalkan syahwat dan kelezatan dunia. Coba kita lihat para ulama dulu. Kalau sudah salat dia nggak ada mikirkan apapun lagi. Nggak kayak kita. Kalau sedang salat semua nggak terpikirkan di luar salat, masuk dalam salat. Nah, ini yang kita beda-beda tipis ya sama ulama. Ulama itu kalau sudah sholat tidak memikirkan apapun. Kalau kita sudah sholat memikirkan apapun. Makanya terkadang Allahu Akbar, mulutnya qomat kamit membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek, tetapi pikirannya menerawang entah kemana-mana. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha, dan orang-orang yang melalaikan sholat ini juga adalah orang-orang yang mengejar dunia, mengejar kelezatan dunia, dan mereka sangat ridho dengan kehidupan dunia. Dan mereka merasa tenang kalau sudah dunia itu ada di genggamannya. Watma'annu biha, dan mereka tenang, nyaman, seolah-olah posisinya di posisi nyaman, posisi aman. Fahaulaika sayalqauna ghayya, dan mereka inilah orang-orang yang akan menemui ghayya atau dimasukkan ke dalam ghayya, ai khusaran yaumal qiyamah, orang-orang yang merugi dan menyesal pada hari kiamat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idza sya'arta bil iktiabi wad daiqi wad danki fil 'aish faraji' alaqatuka bil Qur'an. Ini juga nampak kena juga kita lagi nih. Jika kita merasa ada tekanan, merasa sempit dalam kehidupan, merasa kok serba kekurangan, nah ini periksa kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Coba periksa. Faraji' alaqatuka. Coba periksa kembali hubungan kita, interaksi kita bil Quran, dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, itu Al-Quran, untuk berzikir, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.
Jadi kalau kita merasa sempit padahal nikmat Allah melimpah, tapi kita merasa sempit, ini makanya beberapa waktu yang lalu kita sudah sebutkan juga makna daripada takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Takwa itu ada 4 indikatornya. Pertama, al-khaufu minal jalil, takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak takut kepada Allah, nggak ada. Semua orang yang bertakwa kepada Allah, mereka orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka berusaha untuk beramal dan beribadah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang diturunkan. Bukan dengan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Enggak, tetapi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadis dan Al-Qur'an. Nah, kalau sudah kedua ini ada, maka yang ketiga wal qanaa'atu bil qalil, merasa cukup dengan rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita walaupun kita anggap sedikit. Merasa cukup. Kenapa? Allah senantiasa memenuhi kebutuhan kita walaupun dengan rezeki yang sedikit menurut kita. Tetapi itulah kebutuhan kita walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita. Ini. Jadi bagaimana kita bisa untuk mensyukuri, merasa cukup dengan yang sedikit ini, kalau kita tidak senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak pernah merasa cukup terhadap dunia ini adalah orang-orang yang tidak pernah mau tahu tentang Al-Quran dan hadis dan tak acuh terhadap wajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini adalah sebagai al-isti'dadu liyaumir rahil. Dilakukan ini semua. Dia takut kepada Allah, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, merasa cukup dan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia hari itu pada hidupnya. Karena Rasulullah mengatakan manusia itu akan dimatikan oleh Allah setelah semua rezekinya, jatah hidupnya, jatah nikmat yang Allah takdirkan untuknya telah diambil semua. Maka itu semua untuk isti'dad, sebagai persiapan liyaumir rahil, untuk menuju hari perjalanan yang panjang, hari kiamat. Nah, ini takwa. Jadi termasuk yang harus kita perhatikan bagaimana agar kita nggak pernah merasa nyaman, dapat nikmat, kok begitu gajian kok bukan menjadi sebuah momen kebahagiaan. Tetapi begitu gajian, aduh, Anda mengeluh. Berarti ini perlu lagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalaupun sudah ada, tolong ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jangan-jangan kita ingat Al-Quran saja ketika kita ada masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nih. Kemudian yang ketiga adalah idza ahsasta bi adami tsabati 'alal haqqi wal ittirab faraji' tanfidika wa fi'lika lima tasma'u minal mawa'id. Jika kita merasa kurang tegar, kurang kuat di atas kebenaran, kurang yakin, kurang istiqomah, kurang percaya diri, kurang apa lagi? Kurang pede ya, percaya diri, maka ini mari kita perhatikan bagaimana pelaksanaan dari nasihat-nasihat yang sudah kita dengar. Kita akan banyak sekali mendengarkan nasihat kebenaran, kebaikan, baik membaca Al-Quran, kita dengar kajian, ceramah, khutbah, atau dalam diskusi-diskusi santai,
baca pesan WA, dari Facebook, media sosial lainnya, atau ketika kita sedang duduk-duduk terbuka Al-Quran, baca, nampak, atau buka buku dan lain sebagainya. Dari perintah-perintah yang sudah kita tak ketahui dan larangan-larangan yang sudah kita pahami, bagaimana sikap kita terhadap perkara tersebut? Apakah sudah kita laksanakan perintah dan kita jauhi larangan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita." Jikalau mereka itu melaksanakan apa yang pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah itu demikian lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Ini kata, siapa sih yang nggak pernah mendengar tentang perintah dan keutamaan membaca Al-Quran? Siapa yang nggak pernah mendengar? Tapi siapa yang senantiasa melaksanakannya? Siapa yang nggak pernah mendengar bahwasanya sedekah ini bisa memperkaya diri? Dan sedekah ini fungsinya dua, untuk mensucikan harta kita dan membersihkan diri kita, harta dan diri kita. Kemudian kalau dia zakatul fitri, untuk membersihkan diri kita. Kalau dia zakat mal, untuk membersihkan harta kita. Yang kedua, untuk membantu fakir miskin. Dan sedekah ini juga memiliki pahala yang sangat besar. Tadi kita katakan al-wiqayah min adzabin nar, sebagai perisai, pelindung, penghalang antara kita dengan azab api neraka. Semua orang takut dengan api neraka, bahkan orang kafir pun tidak ada yang bercita-cita menjadi penghuni neraka. Tetapi adakah kita sudah mengambil wasilah agar kita bisa terselamat dari neraka? Ada, kadang-kadang. Alhamdulillah. Maka di sini diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Jikalaulah seandainya seseorang itu melaksanakan setiap nasihat dan pelajaran yang mereka terima, baik dari pendengaran maupun dari penglihatan, maka ini sungguh lebih baik bagi mereka dan menetapkan, mengkokohkan, meneguhkan keinginan mereka di atas kebenaran. Nah, ini diantara penyakit-penyakit hati yang harus kita ketahui agar kita bisa mencari obatnya. Dan alhamdulillah Allah sudah sebutkan langsung rahasianya. Resep obatnya sudah disebutkan. Dan inilah makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai hidayah dan penyelamat, bahkan sebagai penawar, bukan obat ya, tapi penawar. Beda obat sama penawar. Kalau obat belum tentu menyembuhkan, tapi kalau penawar sudah pasti menyembuhkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa dikatakan penawar, bukan dawa. Kalau dawa itu obat. Berapa banyak orang sakit kepala minum obat nggak sembuh. Tapi ada satu obat yang dia minum jadi penawar, cocok bagi dirinya. Tapi kalau Quran ini nggak ada istilah cocok nggak cocok, semua cocok. Kalau ada orang yang berpenyakit dan tidak sembuh dengan Al-Quran, yang salah bukan Qurannya, tetapi orangnya. Jangan-jangan berobat dia kena ada gangguan jin, diruqyah nggak sembuh-sembuh. Jangan-jangan dia masih ada menyimpan sihir-sihir atau ada jampi-jampi yang tidak hilangkan. Atau jangan-jangan dia tidak percaya dengan bacaan Quran itu karena nggak enak dari kemarin sudah disuruh terus untuk diruqyah. Akhirnya dia mau untuk diruqyah. Bukan karena keyakinannya terhadap Al-Quran yang bisa menyembuhkan, tetapi nggak enak sama orang tua yang dari kemarin sudah menganjurkan. Ini sudah jelas dari 4 jenis penyakit tadi ya. Ada merasa depresi, merasa sempit kehidupannya, coba kita cari lagi di mana kabel yang putus antara kita dengan Al-Quran. Kalau kita tidak merasa istiqomah di atas kebenaran, berarti perlu memperbanyak kembali dan untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang kita terima. Kalau seandainya kita merasa ini ada satu lagi, yang keempat,
idza ahsasta bil qaswati wa su'il khuluq wasyaqa wa adam taufiq faraja ala kata bibirri bi ummik. Kalau seandainya kita merasa hati kita keras, berperangai sikap, karakter, akhlak yang jelek, buruk, merasa sial dan sengsara, dan seolah-olah mencari solusi kehidupan ini nggak mudah dan hampir-hampir tidak bertemu dengan solusinya, maka periksalah hubungan kita dengan ibu kita. Periksa bagaimana birrul walidain kita kepada ibu kita. Dan ini dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia jadikan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini perkataan Nabi Isa. Nah, maka sini waqala ba'du salaf la tajidu ahadan aqan liwalidayhi illa wajadtahu jabbaran syaqiyya. Tidak akan pernah kita mendapatkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya melainkan dia orang yang keras dan kasar. Coba perhatikan siapa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana sikapnya sama orang lain? Pasti keras dan kasar. Jadi kalau kita ada merasa hati kita keras, kok perkataan kita ini sedikit-sedikit menyakitkan hati orang, perbuatan kita ini kok gampang sekali menyakiti orang lain, baik main tangan, main kaki, ataupun menggerakkan lisan kita, sangat mudah. Ini coba perhatikan. Berarti dia ini orang-orang yang kurang berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini yang keempat. Yang pertama tadi apa, Najlan? Apa, Rip, yang pertama? Kalau kita terlalu mengikuti hawa nafsu, maka perhatikan sholat. Yang kedua, kalau kita merasa hidup kita sempit, maka perhatikan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, kalau kita merasa kegelisahan, galau, merasa nggak tenang ya, ini hati kita galau terus nih, resah, gelisah, maka perhatikan kita terhadap apa yang kita dengarkan dari nasihat dan pelajaran. Dan yang terakhir adalah kalau kita merasa hati kita keras, perangai kita kasar, akhlak kita buruk, maka perhatikanlah birrul walidain kepada orang tua kita, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Kata Rasulullah, "Ummuk," ibuku. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian baru bapakmu. 3 kali kepada ibu kita untuk berbuat baik, sekali untuk ayah. Demikianlah betapa besarnya kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengenali penyakit-penyakit hati kita agar mudah bagi kita mencari obatnya dan perbaiki satu persatu penyakit hati tersebut. Kalau memang bisa sekali semuanya lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau tidak, maka mana kira-kira penyakit yang lebih kronis yang ada pada diri kita, maka itulah yang paling segera untuk diobati. Karena bisa saja ketika kita tidak perhatikan, maka ini akan merembet dan melahirkan penyakit-penyakit yang baru. Inilah juga fungsinya kita untuk senantiasa bermuhasabatun nafs,
mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kehidupan kita selama satu hari ini. Maka pentingnya kita setiap kali membaringkan tubuh kita di kasur, di ranjang, coba kita ingat lagi apa yang kita lakukan selama satu hari ini. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sehingga mudah bagi kita untuk memperbaikinya pada hari selanjutnya. Kalau setiap saat dan setiap hari kita introspeksi diri kita, maka semakin mudahlah kita untuk memperbaiki diri. Dan di akhirat nanti lebih mudah hisapnya lagi. Sama seperti orang jualan, Pak Edi ya, bisnismen. Ketika dia setiap hari untuk membuat laporan hasil penjualannya dan hasil belanjanya, direkap setiap minggu dan direkap setiap bulan, maka pada akhir tahun sebelum tutup buku tinggal melihat rekap mingguan dan bulanan. Nggak perlu lagi dia pergi ke gudang sama ke toko, berapa barang tinggal dan berapa barang habis. Nggak perlu lagi. Maka demikian juga kita. Ketika kita sudah merekap semua amalan kita setiap hari, kita hitung mana lebih banyak kebaikan timbang keburukan, maka insya Allah lebih mudah bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah punya gambaran. Kalau seandainya saya ini mati dan Allah tanya semua tentang umur dan pekerjaan saya selama di dunia, saya sudah ada jawaban. Tapi kalau sekarang terpaksalah banyak hal-hal yang sudah kita lupakan, yang tidak bisa kita rekap kembali. Tetapi kita kita rubah semua untuk dosa-dosa kita yang lalu bagaimana bisa hilang, senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa-apa yang menjadi kelalaian kita, yang kita tinggalkan, yang kita tidak perhatikan tentang kewajiban-kewajiban kita yang banyak kita abaikan, mulai hari ini berarti kita perhatikan dan kita amalkan. Dengan demikian insya Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar Ali bin Abi Thalib. Periksalah dirimu hari ini sebelum nanti di akhirat diperiksa. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Maka coba timbang-timbang amalan kalian hari ini sebelum nanti ditimbang. Ketika timbangan amalan itu ditegakkan untuk diketahui mana lebih banyak yang buruk atau yang baik, maka sekarang kita sudah bisa menentukan. Dengan demikian bisa mempermudah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercepat diri kita untuk beramal soleh. Dan kita bisa mengetahui tentang keburukan-keburukan kita bisa segera untuk memperbaharui dan memperbaikinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.